Mari bersama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan di hari ini itu boleh menjadi berkat yang baru di awal tahun 2025 ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Saya percaya kita semua di tahun yang baru, mengawali tahun yang baru, Tuhan beranugerah atas hidup kita. Dan menyambut tahun yang baru, mari kita mau bersama-sama lebih bersemangat lagi, lebih mencintai lagi Tuhan, lebih mengasihi lagi Tuhan, bahkan lebih setia lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya akan mengambil satu tema tentang hati yang bermisi. Mari kita mau belajar bersama-sama tentang apa itu misi. Misi adalah karya Allah yang diberikan kepada kita atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan Kristus melalui hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita mau bersama-sama membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sana dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dari pembacaan di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 ada pesan yang kita harus kerjakan dan kita harus lakukan, yaitu setiap umat Tuhan memiliki satu tanggung jawab untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain. Setiap kita sebagai umat-umat Tuhan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi orang lain atau orang-orang yang kita jumpai. Dalam misi terdapat suatu pekerjaan, yaitu mengabarkan Injil. Yang dikatakan hati yang bermisi adalah hidup yang mengalami perubahan dan hidup yang dapat menghasilkan buah. Hati yang bermisi dapat kita lakukan melalui 3 hal. Yang pertama adalah hidup yang melayani. Hidup yang melayani merupakan satu rancangan Tuhan sejak awal ketika Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan supaya manusia bisa memberikan kontribusi lewat kehidupannya. Kata misi dapat diartikan adalah mengutus. Tuhan mengutus umatnya untuk sebuah tugas. Tuhan mengutus umatnya untuk sebuah misi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21 bagian B. Di sana dikatakan, "Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Bahwa hidup untuk melayani merupakan teladan yang Yesus ajarkan kepada umatnya. Yesus datang ke dunia merupakan sebuah misi, yaitu melayani dan memberikan hidup. Melayani bukan hanya pekerjaan seorang pendeta. Melayani bukan hanya pekerjaan seorang evangelis atau penginjil. Tetapi kita orang percaya adalah hamba yang dapat mengambil bagian untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk suatu misi. Sesungguhnya ini merupakan hak istimewa bagi orang percaya ketika dapat terlibat dalam pekerjaan misi Allah. Sebenarnya kita sebagai manusia mungkin kita tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah yang mulia sebagai rekan sekerja Allah. Tuhan akan memperlengkapi kita
Setiap kita diberikan talenta, diberi anugerah, diberi kemampuan dari Tuhan untuk menjalankan misi yang daripada Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi tugas melayani bukan sebuah pilihan, tetapi ini adalah amanat agung yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai umat Tuhan. Melayani adalah sesuatu hak istimewa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersama-sama layani Tuhan dengan sepenuh hati, layani Tuhan dengan segenap hati, karena lewat pelayanan itu amanat agung Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Dan yang kedua adalah hidup yang peduli. Amsal 3 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28 di sana dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok. Engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Kepedulian di sini dapat diartikan adalah sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap keadaan di sekitar kita. Yang seringkali menjadi pertanyaan, mengapa kita dianjurkan untuk memiliki hati yang peduli kepada sesama? Karena kepedulian itu dapat membangun komunitas yang kuat untuk saling mendukung, untuk saling membangun, untuk saling menjaga. Jadi tujuan hidup yang peduli adalah supaya kita dapat meneladani Tuhan untuk dapat mempermuliakan Allah melalui tindakan kita sebagai umat Tuhan. Manusia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia diciptakan dalam kebersamaan. Ia diberi pendamping yang sepadan dalam hubungan yang saling menopang dan saling menghargai. Setiap kita tanpa disadari membutuhkan bantuan orang lain. Orang tidak dapat menghindar dari sebuah hubungan atau relasi dengan sesama. Kata saling di sini dapat diartikan adalah hubungan timbal balik. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 di sana dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah bukti kepedulian Tuhan kepada umatnya sebagai teladan dan dorongan bagi setiap manusia dalam hubungannya dengan sesama. Contoh sikap peduli yaitu mendoakan orang-orang yang sedang ada dalam pergumulan, menjadi support system ketika orang lain sedang mengalami masalah atau persoalan, mau memberi waktu untuk menjadi pendengar, mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah orang lain atau sesama kita. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat di sana dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam Galatia 6 ayat yang kedua di sana dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini adalah satu teladan Tuhan, satu perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersama-sama peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, peduli dengan sesama kita, peduli dengan orang-orang yang ada di dekat kita, di komunitas kita, dimanapun kita berada. Di dalam Roma 15 ayat yang pertama di sana dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan mencari kesenangan diri sendiri. Hati manusia adalah sebuah tempat untuk menaruh sebuah rasa peka terhadap keterpurukan yang dialami sesama manusia. Dan yang ketiga, kita belajar hidup yang bersaksi bahwa kehidupan kita
adalah kesaksian bagi orang lain. Saksi di sini adalah orang yang pernah mengalami, karena konteks di sini adalah tentang hidup kita sebagai saksi, hidup kita sebagai umat Tuhan untuk bersaksi, yaitu hidup yang mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Panggilan hidup orang percaya adalah untuk memuliakan Tuhan melalui hidup serta perbuatan. Hal ini yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita. Hidup untuk menjadi saksi agar misi Tuhan itu terpenuhi melalui kehidupan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-27 di sana dikatakan, kamu juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Karena kita ini sesungguhnya pengikut Kristus, hidup bersama dengan Kristus, harus menjadi saksi Kristus. Terang kehidupan kita bukan hanya tidak boleh disembunyikan, tidak boleh hanya untuk diri kita, tetapi harus dipancarkan lewat pengalaman pribadi yang berharga bersama dengan Tuhan, tentang kasih, tentang anugerah yang diberikan. Ada banyak cara Tuhan menolong dan memberi kemampuan umatnya untuk bersaksi. Tuhan akan menggunakan cara yang paling sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin kita tidak dapat berkata-kata, tetapi Tuhan melihat kita bisa menulis. Berikan kesaksian melalui tulisan yang dapat dibaca oleh banyak orang. Atau mungkin kita tidak bisa menyanyi dengan suara yang bagus, tetapi kita bisa memberikan pujian, memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itu akan menolong orang lain untuk merasakan kasih daripada Tuhan. Mari kita isi hari-hari kita di tahun yang baru ini dengan mengingat panggilan kita untuk memiliki hati yang bermisi melalui hidup yang melayani, hidup yang peduli, serta hidup yang bersaksi. Lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, bukan karena terpaksa. Hal itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Buat perenungan firman Tuhan yang Tuhan mengingatkan kepada setiap kita sebagai umat-umat Tuhan. Jadikan kami hidup yang berdampak buat orang lain. Jadikan kami hidup yang memiliki misi yang daripada Tuhan. Jadikan kami hidup yang mengambil bagian di dalam kami melayani akan Tuhan. Jadikan kami hidup yang peduli kepada sesama kita, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan jadikan hidup kami untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang ada yang kami jumpai dan yang kami temui. Terlebih bagi orang-orang yang belum mengenal akan kasih daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan di awal tahun yang baru ini 2025. Biarkan firman Tuhan ini terus menjadi pegangan hidup di dalam kehidupan kami, untuk kami taat melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan sesungguhnya tugas itu merupakan satu amanat agung yang Tuhan berikan bagi kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin.